Rasulullah melarang sholat di 7 tempat ini. Yang pertama, fil mazbalati, di tempat sampah, pembuangan sampah. Wal majzarah, tempat jagal. Wal maqbarah, kuburan. Wa qari'atu thariq, di jalan itu, di pinggir jalan ya, trotoar jalan. Kemudian wa fil hammami, di WC. Wa fi a'tanil ibili, di kandang unta. Wa fawqa ka'bah dhahri baitillah, di atas Ka'bah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan yang sampai kita tidak bisa menghitungnya. Kemudian salat serta salam marilah kita senantiasa lantunkan, kita mintakan kepada Allah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikutnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita teruskan yang kemarin berkaitan dengan tempat-tempat mana yang tidak boleh kita jadikan sebagai tempat sholat. Terus ya sekarang al-mawadhi'ul manhiyyi, al-mawdhi'ul manhiyyu anis sholati fiha. Tempat-tempat yang tidak boleh kita jadikan tempat sholat. Ada 7 kalau salah. Baik. Yang pertama, warada an-nahyu anis sholati fil mawadhi'il atiyati. Ada tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan atau dilarang melakukan sholat di tempat ini. Bagaimana berikut? Yang pertama, as-sholatu fil maqbarah. Inda Syaikhani wa Ahmad wa Nasa'i wa an Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasa'i dari Aisyah. Rawi pertamanya adalah Aisyah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sholat atau sebagai masjid. Surat ini dalam surat surat Nuh. Kalau kita runut dalam Al-Quran, dalam surat Nuh, surat An-Nuh, nanti ini masuk secara detailnya. Ini adalah bab dalam tauhid, tetapi tidak masalah kita singgung di sini. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidah. Nah ini surat Nuh ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa
wa ya'uqa wa nasra. Nah, ini bacaan tajwidnya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Nah, ini nama-nama orang yang disebutkan. Wa qalu la tadharunna alihatakum, janganlah engkau tinggalkan Tuhanmu, Tuhan kalian. Wa la tadharunna, dan jangan engkau tinggalkan waddan, wa la tadharunna waddan, ini nama orang soleh setelah sebelum Nabi Nuh. Wala suwa'an, suwa'an itu juga orang soleh. Wala yaghus, yaghus ini juga orang soleh. Ya'uq, nasro, ada berapa ini? Waddan, suwa'an, yaghutha, wa ya'uq, nasro. Ada 5 orang soleh yang disebutkan dalam surat Nuh ini. Siapa ini? Ini orang-orang yang soleh pada zamannya sebelum Nabi Nuh. Nabi Adam aja ada 1000 tahun lebih. Ya, 1000 tahun umurnya. Nabi Nuh juga demikian. Nah, sebelum Nabi Nuh ini, kalau Nabi Nuh umurnya 1000 tahun ya ribuan tahun sebelum ini ya. Beliau umat terdahulu populer atau biasa, umur sampai 1000 tahun itu biasa. Berarti generasinya pada zamannya Nabi Nuh itu sudah didahului oleh orang-orang saleh yang terdahulu yang hidup jauh sekali pada zaman sebelum Nabi Nuh. Nah, ceritanya begini, ketika dalam kitab kitabnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu disebutkan gini. Wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan. Ketika mereka para orang-orang soleh tadi berdakwah, mengajari warga masyarakat desanya, mengajak kepada beribadah kepada Allah, terus kemudian mereka mengikuti dan menjadi ahli tauhid, kemudian ahli ibadah juga. Nah, tapi ketika waddan wa ya'uq wa nasra, terus kemudian wala tadhurunna alahatikum wala tadhurunna waddaw wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra, tadi 5 orang tadi. Ketika tahun wafatnya itu masyarakatnya masih mengikuti ajarannya, masih mengikuti tataran ibadah yang sebenarnya diajarkan. Tapi kemudian generasi setelah itu, cucunya, ya, kemudian mereka kan sudah tidak pernah melihat Ya'uq, Nasro, dan tadi ya, kemudian mengingat-ingat, oh di mana tempatnya, oh di mana di sana. Kemudian di situ menjadi tempat yang diutamakan. Nah, kalau ukuran seperti itu ya di masjid, seperti di Indonesia juga seperti itu. Sehingga masjid peninggalannya para katakanlah para ulama dulu, ada yang disebut dengan para wali, itu menjadi yang dimuliakan daripada tempat yang lain. Kemudian dikunjungi. Mati generasi cucunya tadi, cicitnya, kemudian melupakan tata cara ibadah dulu, tidak sebagaimana yang diajarkan oleh orang-orang soleh tersebut, kemudian menyimpangnya, kemudian mengagungkannya, menghormatinya semakin melebihi batasnya. Kemudian karena mereka tidak bisa ketemu, tidak bisa melihat langsung, tidak melihat ceritanya langsung, kemudian berkembanglah opini dan sebagainya, sehingga pada akhirnya mereka asalnya menghormati, kemudian menghormati tempat tersebut, kemudian diagungkan tempat tersebut. Ada biasanya tempat untuk berdakwah, tempat untuk menyeru di sebuah batu, ya, biasanya di tempat yang tinggi gitu. Nah, biasa ya, tempat untuk menyebarkan agama Allah. Kemudian sudah tidak tersisa, tinggal disinilah tempat yang mulia. Kemudian tempatnya tersebut, batu tersebut dipahat sebagaimana yang kita lihat di tembok-tembok masyarakat, kemudian
pasanglah foto-foto seperti itu. Pada zaman itu nggak ada. Pada zaman Ya'ub, terus kemudian Wadan, Suwa'an, Nasra tadi, nggak ada gambar di pahat, itu nggak ada. Tapi jauh generasi seperti itu, setelah itu kemudian mengagungkan tempat tersebut, mengagungkan batu tempatnya mereka, para orang soleh tersebut berdakwah, akhirnya memahatnya. Generasi berikutnya akhirnya mengagungkan dan kemudian tidak menyembah, meninggalkan ajaran yang ditinggalkan oleh orang-orang soleh tersebut, dan kemudian menyembah berhala batu. Seperti itu di dalam surat Nuh ayat 23. Nanti tafsirnya bisa dibaca nanti mungkin satu kesempatan. Ya ini mungkin di materi tauhid mungkin nanti bisa dibuka dan dikasih itu. Baik. Orang-orang Yahudi, ya Nasrani, kemudian juga pada tadi kemarin saya singgung tentang ini ya Ashabul Kahfi yang ada di di Aman, dan masih ada Rokim, desa Rokim sampai sekarang masih ada. Tapi sudah menjadi kota sekarang. Tapi kampung Rokim masih ada. Nah, kemarin di dalam Al-Quran sebut dalam surat Al-Kahfi juga sebutkan orang-orang yang dikalahkan oleh perasaan mereka, kemudian ingin menjadikan kahfi tempatnya orang-orang Ashabul Kahfi tersebut tidur selama 300 tahun, dijadikannya masjid. Nah, ini bukti di dalam Al-Quran bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidah. Nah, Ashabul Kahfi kan juga kuburan, tempatnya meninggalnya, tempat tidurnya selama 300 tahun. Setelah dibangunkan oleh Allah, menjadi mukjizat, menjadi bukti bahwa Allah bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal, orang yang tidur lama, kemudian mereka menjadikannya sebagai kuburan tersebut, dijadikannya masjid. Baik. Ini hadis Rasulullah yang melarang bahwa orang-orang yang terdahulu itu menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian juga di Indonesia ada, di Kedung Kandang ada, di Sidoarjo ada, di Pandaan ada, nggak tahu tempat lain, mungkin juga banyak saya yakin. Atau di Madura, di mana Pandaan itu Kampung Madura, saya dapat ada kuburan yang ada di Serambi Masjid. Kemudian wa indahuma aidan an Jundub ibnu Abdullah al-Bajali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin. Saya mendengar Rasulullah berpesan sebelum beliau meninggal dengan 5 pesan. Yaqulu, Rasulullah bersabda, inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajida. Sesungguhnya orang-orang yang hidup sebelum zaman kalian, mereka itu menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh dari mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidu al-qubura masajida. Janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Inni adhakum an dzalika. Aku larang kalian untuk melakukan hal tersebut. Wa ana asyata anna Umma Salamah dzakarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'adha bi ardil Habasyah yuqalu laha Mariyah. Wa dzakarat lahu ma ra'athu fiha minas suwari wa qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini ceritanya tadi, bahwa Aisyah berkata bahwa Ummu Salamah, salah satu istrinya Nabi, itu mengingatkan kepada Rasulullah satu kanisah, satu gereja yang beliau lihat di tanah Habasyah. Ya, ini Ummu Salamah hijrah ke Habasyah sana, disebut dengan Mariyah. Kalau sekarang mungkin gereja Maria.
Kemudian menyebutkan menceritakan kepada Nabi bahwa beliau Ummu Salamah ini melihatnya di situ ada patung-patung. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, ulaika qaumun idza mata fihim al-'abdu salih aw ar-rajulu as-salihu banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu sekelompok orang, kaum yang apabila orang-orang yang soleh di antara mereka tersebut meninggal, atau abdun soleh atau rajulun soleh, ketika meninggal mereka membangun banau ala qabrihi masjidan, membangun masjid di atas kuburan tersebut. Wa dawwaru fiha tilka suwar, kemudian melukis atau membuat patung tersebut. Ulaika syararatul khalqi indallah. Mereka itulah makhluk-makhluk yang terburuk, makhluknya Allah yang terburuk di sisi Allah. Ini bahkan untuk menghindari hal tersebut ya tidak baik atau dimakruhkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan malaikat itu tidak mau masuk ke satu tempat yang mana ada 3 hal. Yang pertama, di situ ada anjing. Yang kedua, di situ ada patung. Ya. Terus kemudian yang ketiga, tidak pernah dibaca Al-Quran. Ya. Di satu hadis mengatakan hal tersebut. Makanya malaikat ini ya karena hamba Allah yang dekat dengan Allah, maka memberi kebaikan. Bukan malaikatnya, tapi kehendak Allah yang melalui malaikatnya memberikan keberkahan kepada kebaikan pada rumah yang diridhoi oleh Allah dan yang tidak dijauhi oleh para malaikat. Baik, ini mungkin saya baca yang satu ini juga. La'anallahu za'iratul kubur wal muttakhidina 'alaiha masajida wasiraja. Allah itu melaknat orang-orang ahli ziarah kubur dan orang yang menjadikannya sebagai masjid. Ya. Ini bagaimana? Ini dalam bab hukum sekarang, bab hukum. Bagaimana hukumnya ziaratul kubur? Ziaratul kubur itu hukumnya mubah. Pertama kali dilarang oleh Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu dilarang. Kemudian setelah umat Islam pada waktu itu imannya semakin baik, semakin kuat, kemudian Rasulullah memerintahkan ala fazuruha, maka ziarahlah kalian ke kuburan. Ini kan perintah. Maka perintah yang muncul didahului dengan sebuah larangan, maka hukumnya mubah. Ya, al-amru ba'dan nahyi yufidul ibahah. Ini dalam kaidah usul fikih. Perintah, satu perintah itu menunjukkan wajib. Tetapi perintah tersebut didahului dengan larangan, maka hukumnya mubah. Ini nampaknya hadis ini juga disebutkan sebelum Rasulullah bersabda tadi ya, hukum tentang mubahnya ziarah kubur. Baik. Sholat di kuburan tidak boleh. Kemudian as-sholatu fil kanisah, sholat di gereja tidak boleh. Tetapi ada, nah ini begini, hukum itu ada hukum asal dan hukum cabang. Tetapi apabila tidak ada alasan sama sekali, maka yang dipakai adalah hukum asal. Ya. Hukum asal. Contohnya seperti ini dalam sholat di gereja. Waqad shalla Abu Musa al-Asy'ari wa Umar ibn Abdul Aziz fil kanisah. Abu Musa al-Asy'ari dan Umar ibn Abdul Aziz sholat di gereja. Walam yara asy-Sya'bi wa Atha wa Ibnu Sirin fi sholati fiha ba'san. Nah, ini beberapa tapi ini nih, mengatakan bahwa tidak apa-apa. Qala Bukhari, kemudian Imam Bukhari, kana Ibnu Abbas yusalli fi bi'atin illa bi'atin fiha tamathil. Abdullah Ibnu Abbas itu sholat di gereja,
kecuali yang dimana gereja tersebut ada patungnya, nggak mau. Tapi yang tidak ada patung, beliau sholat tersebut. Bentar, saya teruskan. Waqad kutiba ila Umar waqad kutiba ila Umar min Najrar annahum lam yajidu makanan anzafu wala ajwada min bi'atin. Pada zamannya Umar, utusan dari sana, jadi utusan ini utusan umat Islam, jadi dutanya, duta yang dikirim di Najran itu menulis surat kepada Umar bahwa tidak ada yang tempat yang layak untuk sholat kecuali di gereja. Kemudian Umar menulis perintah, fakataba indahu bima'in wasidrin wasallu fiha. Gerucuk disiram ya lantainya dengan air, bersihkan, kemudian sholatlah kamu di situ. Nah, wa indal Hanafiyah wa Syafi'iyah al-qaulu bi karahati sholati fiha mutlaqan. Nah, kalau Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, makruh hukumnya sholat di gereja atau tempat ibadahnya umat agama lain. Baik, ini hukum asal itu tidak boleh. Tetapi ini kan dalam kondisi Umar Ibnu Khattab, kemudian Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Umar Ibnu Abdul Aziz. Pada waktu itu tidak seperti zaman sekarang ini. Zaman sekarang kalau kita misalnya bepergian itu, kalau mencari masjid mudah sekali. Coba kalau di sana di Najron itu dekat dengan Yaman sana. Ditempuh berhari-hari, berbulan-bulan. Nah kita jangankan berhari ya, berapa menit aja sudah ketemu dengan masjid. Maka yang dipakai di sini adalah hukum asal. Hukum asalnya nggak boleh kecuali dalam keadaan tidak normal. Nah ini hal yang darurat diantaranya itu adalah dalam kondisi tidak normal. Misalnya kita di Papua atau di NTT atau di lingkungan semua Nasrani, ya coba seperti itu. Ini kan sudah nggak seperti yang keadaan normal atau biasa yang kita alami. Maka yang dipakai adalah hukum al-far'u, ijtihadiyah. Baik. Kemudian dalam segala hal, dalam bab hukum itu ada hukum asalnya, kemudian hukum far'unnya, cabangnya. Nah, baik. Yang ketiga, as-shalatu fil masbalati wal majzarati wa qari'atit thariq wa a'tanil ibil wal hammami wa fawqul ka'bah. An Zaid ibnu Jubairah an Dawud ibnu Husain an ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalliya fi sab'ati mawatin. Rasulullah melarang sholat di 7 tempat ini. Yang pertama, fil mazbalati, di tempat sampah, pembuangan sampah. Wal majzarah, tempat jagal. Wal maqbarah, kuburan. Wa qari'atut thariq, di jalan itu, di pinggir jalan apa? Trotoar jalan. Kemudian wa fil hammami, di WC. Wa fi a'tanil ibili, di kandang unta. Wa fawqa ka'bah dhahri baitillah, di atas Ka'bah. Nah, ini pada hukum asalnya tidak boleh. Nah, ini hukum asalnya. Kalau sekarang ya ini yang dipakai sekarang ini, hukum asal ini nggak boleh. Kecuali kalau yang dalam kondisi tidak wajar atau tidak normal. Baik. Majzarah itu tempat ininya apa namanya, jagal. Kan kalau di tempat RPH itu kan luas sekali. Ya di pinggirnya ada musola, di tempat khusus ya nggak apa-apa kalau di musola. Memang tempat disediakan untuk sholat. Artinya di tempat misalnya gini, di RPH satu ada 200 meter persegi misalnya. Di situ nggak, tempat menyembelih antara sini sana ya nggak boleh, jangan di situ lah. Tetapi kalau tidak ada tempat yang lain maka tidak apa-apa. Jarak misalnya 10 kilo tidak ada tempat yang lain, nah, jangan 10 kilo, sekarang jarak 100 meter aja sudah ada musola. Maka yang dipakai di sini adalah hukum asal.
Kemudian ya, as-sholatu fil Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah. Tadi ya di atas Ka'bah. Di atas Ka'bah tidak boleh. Kemudian as-sholatu fil Ka'bah, sholat di Ka'bah gimana? Baik, ini tadi ya sudah, saya kira sudah cukup ya, di tempat di pembuangan sampah, di tempat jagal, penjagalan hewan, di trotoar masjid, jalan, kemudian a'tanul ibil di kandangnya onta, di WC, di atas Ka'bah. Bagaimana sholat Jumat itu kok di jalan pakai nutup jalan ya, seperti itu? Itu dalam keadaan tidak normal. Karena masjidnya nggak cukup, kemudian menyetop jalan itu, dan apabila itu dalam kondisi tidak normal, kayak gitu itu tidak normal, maka nggak apa-apa. Nah, ini contohnya, salah satu contoh yang tidak normal, yang tidak tidak masuk dalam ini. Itu kan atau torik, bahkan di wasatu torik, di tengah jalan. Nah, itu dalam kondisi tertentu tidak apa-apa. Demikian juga tempat-tempat yang tertulis tadi, 7 tempat tersebut di atas ya. Kalau itu dalam kondisi tidak normal, ya sesuai dengan kondisinya, situasi dan kondisi. Jadi kaidahnya adalah al-illatu al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Ini kaidah dalam ushul fikih. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu dipengaruhi atau dilingkupi oleh ilat, oleh sebab. Adanya hukum tersebut atau tidaknya dikelilingi dengan sebab. Apabila tidak ada sebab, maka hukum asalnya dipakai. Ya. Kalau ada sebab-sebab tersebut yang mempengaruhinya, maka hukumnya bisa berubah. Baik, kemudian as-sholatu fil Ka'bah. Ini kesimpulannya seperti itu. Kemudian as-sholatu fil Ka'bah, sholat di dalam Ka'bah boleh. Bagaimana? Dari Abdullah ibnu Umar. Qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baita huwa wa Usamah ibnu Zaid, wa Bilal ibnu Rabah, wa Utsman ibnu Talhah. Utsman ibnu Talhah ini pemegang kunci Ka'bah. Dan sampai sekarang adalah keturunannya. Talha ibnu Utsman ibnu Talha. Wa aghlaqu alaihim al-baba. Rasulullah, Bilal, kemudian siapa tadi? Zaid, Usama ibnu Zaid, kemudian Utsman ibnu Talha, dan Rasulullah masuk ke Ka'bah. Kemudian ditutup. Falamma fatahu kuntu awwalu man walija faqul laqitu Bilalan fasa'altuhu. Ketika mulai dibuka Ka'bah, artinya Rasulullah mau keluar, saya pertama kali menghampiri mereka. Kemudian falaqaitu Bilalan fasa'altuhu. Kemudian saya nemui Bilal. Kemudian saya tanya padanya, "Salat Rasulullah?" Qala, "Nah, apa Rasulullah salat di dalam Ka'bah tersebut?" Iya, Rasulullah salat. Bainal amudaini al-yamanaini. 2 Yaman, antara 2 ini amud itu kornun atau tiang. Dulu nggak seperti sekarang Ka'bah itu ada tiangnya, ya, pojok. Misalnya ini kotak ya, kotak besi. Rukun Yamani, tiang Yaman di sana, Hadar Aswad di sana, kemudian di sana Hijri Ismail, yang sana sebelah sana Hijri Ismail, sana pojok sana, kemudian di sana juga tiang Hijri Ismail. Nah, itu antara 2 Yaman di sini dengan, atau ini ya, Yaman itu sini, kemudian di sini juga arah ke Yaman, berarti di sini dengan Hijri Ismail ya sana, Hijri Ismail di sebelah sana, di belakang sini sampai sini. Sholat di situ. Baik, terus kemudian as-sitratu amamal musalli, meletakkan penghalang atau tutup di depannya orang sholat. Ini luar biasa kemarin ya. Nanti yang kita bahas yang ini masalah kemarin itu ketika kita sholat di masjid itu ya, di masjid raya Utama Raya. Nah, itu kan penuh seperti itu. Bagaimana? Nah,
Ini ada di sini punya. Yustahabbu al-musalli ayyaj'ala baina yadayhi sitratan tamna'ul murura amamahu wa takufu basarahu amma wara'ahu. Orang yang sholat disunatkan untuk meletakkan pemisah ya antara dia dengan tempat sujudnya, tempat sholatnya tersebut, supaya tidak terpengaruh orang yang lewat atau matanya terganggu dengan pandangan yang melewatinya. Di hadits Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum falyusalli ila sitratin. Di antara kalian apabila salat maka salatlah di belakangnya penghalang atau sitrah, penutup. Wal yadnu minha, supaya nampak ya dia dan nampak ininya satir atau penutup tersebut. Wa Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumul Aid amara bil hirbati fatudu'u baina yadayhi fayusalli ilaiha wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dzalika fi safari thumma ittakhadha al-umara. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah ketika bepergian ketika sholat Id ya memerintahkan supaya menaruh pedang atau bayonet ya. Jadi senjata. Ada suatu ketika dalam hadis Rasulullah sebutkan walau bisahmin, walau dengan anak panah, supaya taruh di depannya, atau tongkat diincepne di depannya. Nah. Kemudian Rasulullah sholat di belakangnya khirbah tersebut, wanasu wara'ahu, kemudian yang para jamaah atau manusia pengikut Rasulullah pada sholat di belakangnya. Kemudian demikian juga ketika dalam bepergian jauh, Rasulullah ketika sholat di tempat yang terbuka maka meletakkan pedangnya atau ini tongkat atau ini anak panah. Kemudian itu dijadikan teladan oleh para umara. Wattakhadaha al-umara. Dijadikanlah ini sebagai qudwah atau contoh para khalifah umara setelah Rasulullah. Bima tatahaqqaqu. Nih. Kemudian sitrul imam, sitrul makmum. Baik, ini bima tatahaqqaq wa hiya tatahaqqaq bi kulli syai'in yansibu al-musalli fil qa'a wajhihi walau kana nihayatu farshi. Bagaimana itu bisa terjadi? Pokoknya dengan barang atau dengan apa saja yang mana bisa dia menjadi penghalang. Apabila di tempat umum, di tempat terbuka, maka itu bisa menghalangi antara dia dengan tempat sujudnya. Ya. Kemudian sitratul imam, sitratul makmum. Yang sebagai pedoman adalah kalau dia dengan makmum, maka yang dijadikan sitrah atau penghalang atau tutup adalah tutupnya imam. Makmumnya mengikuti imamnya. Ya. Tidak perlu makmumnya buat tutupan, makmumnya juga buat tutup juga, tidak perlu. Cukup imam aja. Baik, kemudian istighbabul qurbi minha. Disunatkan untuk dekat dengan sitrohnya. Begini misalnya, sebaiknya kalau tempat yang sudah masjid sini ya, sholat sunat, sebaiknya kalau misalnya longgar gini, carilah tempat yang terdepan supaya tidak memungkinkan orang untuk melewatinya. Kalau di tempat kemarin bagaimana? Sudah masih penuh, kemudian tinggal di depan pintu yang kosong, bagaimana? Gak apa-apa. Kalau misalnya dalam kondisi tidak tidak normal lah. Ya. Kalau sini kan normal-normal aja. Dalam bepergian jauh di tempat umum yang saling ini membutuhkan tempat tersebut dan sudah tempatnya sempit, itu juga supaya bagaimana? Baik, ini ada keterangan sih. Tahrimul mururi baina yadayil musalli wa sitratihi. Haramnya berjalan atau melewati orang yang sedang sholat dan penghalang tersebut. Misalnya sholat di sini, kemudian di sini sudah ada penghalangnya, ada sitrah atau apa ya. Ini misalnya taruh sini. Jangan sampai nggak boleh melewati antara sitrah dengan musollinya. Tetapi kalau di belakangnya ini
penghalang tersebut, maka tidak apa-apa. Baik, ada pertanyaan di sini mungkin barangkali. Oke, monggo. Nah, kalau di sini misalnya tempat ini sudah cukup untuk sujud misalnya, tempat di belakang sini, ini nggak apa-apa. Ini secara hukum nggak apa-apa. Tetapi supaya tidak apa namanya, ini hukumnya nggak apa-apa. Misalnya tempat sujudnya sudah cukup segini ya misalnya, maka tidak apa-apa. Tetapi ini seperti itu ya, hukumnya dari sisi hukum nggak apa-apa. Nah, sebaiknya bagi yang sholat itu juga giro-giro sendirilah. Misalnya ada tempat di depan, lebih baik di depan. Kalaupun sholat di situ juga nggak apa-apa. Ya, ini hukumnya seperti itu. Kalau hukum itu normatif ya. Tetapi kalau apa namanya lepas dari itu, yang lewat pun juga demikian. Yang lewat juga demikian. Apabila tahu. Kalau nggak tahu bagaimana? Nanti ada di sini. Tahrimul mururi baina yadain musalli wa sitrihi. Nggak boleh larangannya. Masyru'nya tudafil mari baina yadail musalli. Anjuran untuk mencegah ketika orang sholat kemudian di depannya, di tempat dia sujud, katakanlah jangkauannya tempat untuk sujud, kemudian orang lewat di sini, ini kan bisa terjadi seperti kemarin sholat di Anuraya, apa namanya, Utama Raya itu bagaimana? Loh, ini tempat sujud ini orang lewat bagaimana? Itu supaya dihalangi, ditolak atau dihadang, nggak boleh sampai dia selesai sholat. Nah, seperti itu. Misalnya di sini demikian juga, sholat di situ misalnya. Ini ada sebenarnya dia tempat sholat. Tapi kok kenapa? Nggak, karena nggak tahu mungkin atau sebab yang lain. Kok melewat di depannya orang apa namanya sholat gitu loh? Ya boleh dia namanya dihalangi, itu nggak apa-apa. Dan dianjurkan di sini. Tempat sujudnya, tempatnya itu boleh. Nah, tempatnya nggak apa-apa. Walaupun tidak ada sutrohnya. Dan ini sudah apa namanya mencukupi untuk apa namanya untuk sujud kita. Ya, jadi di sini tahrimul mururi baina yadail musalli wa sitrihi. Ini tempat sujud misalnya. Terus ini ada sutrohnya. Sutroh itu ada di sini aja misalnya. Dikasih apa namanya batasan misalnya. Ini tempat sujud saya sampai segini. Kalau sampai melaku kok di depan sini ya nggak ditahan, nggak dihadang katanya. Tapi kalau di belakang ini nggak apa-apa. Ini sudah ada inilah pembatas lah seperti itu. Ya. Yeah. Untuk yang lewat itu kan nggak boleh, dimanapun berada. Nah, ini dalam kondisi seperti ini. Ini ada hadis yang mengatakan tadi. Jadi belum saya baca ya. Di satu tempat yang mana tidak ada jalan lain selain di depannya orang sholat ini, di depan orang sholat ini, di depan antara ini misalnya ya, pintunya di sana atau ya pintunya sana, terus ada orang itu pintu keluar, tidak ada jalan keluar selain itu, kemudian ada orang sholat di sana, itu bagaimana? Nah, ini anjurannya begini. Baik, saya baca ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hatim. Ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul maru baina yadil musalli madza alaihi lakana ayyaqifa arba'ina khairun lahu min ayyamurra baina yadayhi." Oh jamaah. Orang itu kalau tahu dosanya ketika melewati orang sholat, sedang sholat di sini dan lewat di depannya persis itu. Kalau dia nunggu selama 40 di sini disebutkan, tidak disebutkan secara pasti 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, atau 40 jam, tidak disebutkan. Tapi disebutkan hadis yang lain mengatakan arba'ina kharifan. Kharif itu ada musim. Kharif itu musim gugur. Berarti
40 musim gugur berarti berapa tahun? 40 tahun. Itu lebih baik akan dia lakukan walaupun nunggu selama 40 tahun daripada melewati orang yang sedang sholat. Itu dosanya. Nah ini kalau kita sudah ngaji seperti ini kan tahu. Awalnya tidak sama tuh kan. Nah, Apalagi itu pelakon. Anda pernah itu, bagus bilang. Baik. Nanti dalam kondisi tertentu, diantaranya di Masjidil Haram ini ada hadisnya. Qala Abu Hatim zakaro al-bayanu bi anna hadhihi salat lam takun baina tawafaini wa baina nabi wa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam siratun. Thumma saqa min hadithil matlab. Qala Abu Hatim berkata, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yusolli hadwar rukni al-aswad. Nah, Rasulullah salat mengarah ke Hajar Aswad. Warijalu wa nisa'u yamurruna baina yadayhi ma bainahum wa bainahu sitratun. Rasulullah sholat di situ, kemudian ada orang-orang laki-laki maupun perempuan, mereka melewati depannya Nabi. Baina yadaihi ma bainahum wa bainahu sitratun. Tidak ada penghalang antara Rasulullah, tidak ada ini batasnya. Ya, kemudian wa fi raudati law shalla ila ghairi sirratin aw kanat taba'ada minha fal asahu annahu laisa lahu adafi li taqsirihi. Tidak boleh sampai misalnya dalam kondisi ya, kalau di raudhah kan dalam ini ya seperti itu. Nah, ini yang benar adalah annahu laisa lahu dafi li taqsirihi. Tidak boleh sampai menghalangi orang, sehingga misalnya ada 500 orang antri di sana semua mau melewati ini. Jadi kalau sekarang mungkin ya ratusan orang yang nunggu, kalau sekiranya nggak segera lewat, maka ini apa? Ya raudhah dengan ini di depan. Ya, ya. Di mana saja ya, di mana saja. Apabila di tempat misalnya, Masjid Raya kemarin ya, seperti itu, tidak ada jalan lain misalnya, dan orang ngantrinya banyak saja. Kalau antrinya cuma 10 ya nggak apa-apa lah mungkin ya. Dalam ini kita diajari untuk ijtihad seperti itu. Ya. Hukum asalnya seperti ini. Ketika kita dihadapkan satu kondisi yang kita harus berpikir dan ini bagaimana, nah ini kita beri ijtihad juga. Nah ini nyantrinya ada 100 orang ya biarlah orang lewat gitu. Karena kita salah sendiri, sholatnya juga akhir atau ini mengakhirkan waktu dan sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti ini hukumnya seperti itu. Nah, ya kita lihat ya, hukum asalnya nggak boleh hukum asalnya, tapi dalam kondisi tidak normal. Antrinya cuma 5 orang, 10 orang ya nggak apa-apa lah kita misalnya. Tapi artinya, aduh, 5 bis atau berapa? Ya, apalagi seperti itu. Nih hadisnya seperti tadi, kalau orang itu tahu dosanya melewati orang sedang sholat, maka 40 tahun pun dia sanggup untuk menunggu. Nah ini ada dari hukum asal dengan hukum cabangnya seperti itu. Nah, ini kita dituntut untuk ijtihadnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan? Sudah cukup? Baik, kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah mendapatkan faedah manfaat dari ilmu yang kita pelajari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين